Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Adi Guna Pratama, Saya Dedi Dwi Saputra, Saya Edo Satria Aditama, dan satu teman kami yang tidak bisa datang. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan materi sejarah tentang kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Mami, gente, me encanta esta vaina. Pablo. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Adi Guna Pratama selaku pemateri perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Nah, yang pertama, saudagar dan penguasaan lokal Nusantara. Saudagar dan penguasa lokal di Nusantara memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan internasional. Kota-kota pelabuhan di Nusantara telah ada sebelum kedatangan bangsa Eropa. Namun, narasi sejarah seringkali mengabaikan hal ini. Posisi geografis Nusantara di jalur perdagangan antara India dan Cina membuatnya menjadi pusat perdagangan penting. Selat Melaka merupakan jalur pelayaran yang strategis, menghubungkan berbagai wilayah perdagangan di Samudra Hindia dan Teluk Persia. Kota-kota pelabuhan penting di sekitar Selat Melaka meliputi Malaka, Samudra Pasai, Sumatera Timur, Jambi, Banten, Lasem, Tuban, Gresik, dan Makassar. Kekuatan politik Nusantara muncul melalui pertumbuhan jaringan perdagangan antar pulau Kerajaan Sriwijaya, terutama di muara Sungai Batanghari, Jambi, menjadi kekuatan politik di pantai timur negeri Melayu. Selanjutnya, ada beberapa kerajaan besar di wilayah Nusantara, termasuk Kalingga, Jawa Tengah, Tarumanagara, Jawa Barat, Singasari, dan Majapahit, Jawa Timur. Kerajaan besar memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan kecil atau saudagar lokal yang saling memberikan hak dan kewajiban. Kerajaan kecil mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan prestise, sementara kerajaan besar mendapatkan pengakuan simbolik, kesetiaan, serta pembayaran upeti dan komoditi. Dinamika hubungan ini memperlihatkan adanya jaringan perdagangan internasional di Indonesia pada masa sebelum penjelajahan bangsa Eropa. Yang kedua, perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Perjanjian Tordesillas pada 7 Juni 1494 membagi garis demarkasi antara wilayah ekspansi bangsa Portugis dan Spanyol, memicu penjelajahan mereka. Pelayar Portugis Bartolomeus Dias mengelilingi Tanjung Harapan 1487 dan Vasco da Gama mencapai India 1497 akibat efek Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Saragossa mengatur persaingan antara Portugis dan Spanyol. Tahun 1511, Portugis menguasai Malaka. Tahun 1512, Spanyol bersekutu dengan Tidore. Perjanjian Saragossa 1529 memonopoli perdagangan rempah oleh Portugis di Maluku. Spanyol mundur dari Maluku. Perlawanan Sultan Bahabullah menyatukan rakyat Maluku melawan Portugis yang mencoba menguasai Ternate. Pada 25 Februari 1605, VOC dan penduduk lokal berhasil mengusir Portugis dari Ambon, memulai penguasaan VOC di Maluku. VOC menikung Portugis setelah bersekutu dengan penduduk Hitu di Ambon. Posisi VOC semakin kuat dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Batavia. Revolusi Prancis 1789 sampai 1799 terjadi karena ketidakpuasan terhadap sistem aristokratik dan monarki absolut di Prancis. Dampak revolusi Prancis merubah tatanan hidup masyarakat Eropa. Perang Napoleon dan perebutan kekuasaan di Eropa membuat Belanda jatuh di bawah penjajahan Prancis 1795. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat korupsi dan perang di Nusantara. Prancis menguasai Belanda 1795 dan memimpin pada masa Louis Napoleon 1806. Marsekal Herman William Daendels menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda untuk menghadapi Inggris 1808. Inggris merebut Hindia Belanda dan membuat perjanjian tentang sebagai penanda
pengambil alihan wilayah tersebut. Yang ketiga, melawan kuasa negara kolonial. A. Periode sebelum abad ke-19. 1. Kesultanan Mataram dan VOC. Perjuangan melawan VOC dimulai saat pusat pemerintahan VOC pindah ke Batavia. Sultan Agung berusaha mendapat bantuan VOC dalam penyerangan ke Surabaya, tetapi tidak didukung. Yang kedua, Kesultanan Banten dan VOC saling bersaing untuk kekuasaan di Selat Sunda dengan Sultan Ageng Tirta Yasa bersekutu dengan Inggris melawan VOC, tetapi akhirnya kalah karena politik adu domba. Yang ketiga, Kesultanan Goa Talo. Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan melawan VOC dengan bersekutu dengan Wajo dan melalui perjanjian Bongaya. Kesultanan Goa Talo mengakui kekalahan. B. Periode setelah abad ke-19. 1. Maluku. Rakyat Maluku melawan monopoli dagang dan kerja rodi Belanda. Kapitan Patimura dan Marta Christina Tiahahu memimpin perlawanan, tetapi Patimura tertangkap dan dieksekusi. 2. Pangeran Diponegoro. Perjuangan di Jawa Tengah dan Timur dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Belanda menggunakan perang benteng Stelsel dan setelah penangkapan Pangeran Diponegoro, perlawanan melemah. 3. Sumatera. Sultan Mahmud Badarudin dari Palembang melawan Belanda di Sumatera Barat. Perang Padri terjadi antara kaum adat dan Padri dengan Tuan Kui Membonjol memimpin. 4. Tapanuli. Raja Singamaraja 12 melawan ambisi Pax Neerlandica di Tapanuli. 5. Bali. Perang Puputan Margarana dimulai atas protes terhadap hak tawan karang kerajaan Bali melawan Belanda. 6. Kalimantan. Perang Banjar dipicu oleh monopoli perdagangan pajak berat dan campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan Banjar. Pangeran Tasari memimpin perlawanan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Edo Satria Ditama selaku pembaca materi C, dampak penjajah di negara. Penjajahan di negara kolonial memiliki dampak yang beragam termasuk dampak ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Berikut beberapa dampak utama dari penjajahan negara kolonial. 1. Dampak ekonomi. Penjajahan seringkali menyebabkan eksploitasi sumber daya alam negara kolonial untuk kepentingan penjajah, tanpa memberikan manfaat yang setara bagi penduduk lokal. Ini menciptakan keseimbangan ekonomi, kemiskinan, dan ketergantungan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Dampak sosial dan budaya. Penjajahan dapat mengubah struktur sosial dan budaya negara kolonial. Pengaruh budaya penjajahan bisa menggeser nilai-nilai lokal dan membawa perubahan dalam bahasa, agama, dan tradisi masyarakat kolonial. 3. Dampak politik. Penjajahan seringkali menciptakan struktur politik yang otoriter atau korup di negara kolonial. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik, konflik internal, dan penindasan terhadap pihak-pihak yang menentang pemerintah kolonial. 4. Dampak pendidikan dan kesehatan. Penjajah bisa mempengaruhi sistem pendidikan dan kesehatan negara kolonial. Kadang-kadang pendidikan dan layanan kesehatan hanya tersedia untuk kalangan tertentu, sementara mayoritas penduduk tidak dapat akses yang layak. Dampak lingkungan. Penjajah seringkali merusak lingkungan alam di negara kolonial karena eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Ini bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Dengan berbagai dampak ini, penjajahan meninggalkan bekas yang dalam sejarah negara kolonial dan terkadang masih terasa hingga saat ini. Sekian, terima kasih. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Selamat siang.